itu dia, keren banget kan? Ketemu lagi di Baja Journey dengan tamu yang sangat istimewa sekali. Namanya adalah Bang Daniel. Pugay. Oke, hari ini kita akan latihan bela diri Arnis. Singkat saja, bela diri Arnis itu apa sih, Mas? Bela diri Arnis itu ya, simpelnya adalah bela diri seperti silat di Indonesia. Oke, seperti di Indonesia. Jadi itu general termnya. Ya. Ya, general term dari bela dirinya Filipina. Bela diri Filipina. Iya, bela diri Filipina untuk saat ini. Jadi sebenarnya nggak cuma Arnis sih. Istilah yang dipakai itu ada Arnis, ada Eskrima, ada Kali. Oh, ada Kali. Iya. Ada 3 ya? Ada 3. Oke. Tapi mengerucut ke hal yang sama. Hal yang sama. Ya. Oke. Nah, bisa dibilang ini salah satu bela diri. Kalau kita ngomongin tentang silat, berarti ini adalah bela diri termasuk bela diri eksotik. Ya. Jadi hampir setiap sendi-sendinya bergerak. Ya. Melikuk, ya kan? Betul. Nah, penasaran seperti apa? Langsung saja kita akan latihan dengan Bang Daniel ngebahas tentang basic-basicnya dulu. Basic-basicnya dulu ya? Ya. Oke. Untuk basic-basicnya sendiri, pertama kali adalah bagaimana cara pegang tongkatnya, gitu kan? Jadi kita harus pegang tongkat yang benar supaya efektif. Ya. Pegang tongkat itu kita sisakan 5 cm minimal di pangkal. Ya, di pangkalnya itu 5 cm. Ada yang pakai full tutup seperti ini sampai ini. Ya, tapi ada kemungkinan pada saat tangan berkeringat dia akan loose, lepas. Nah, jadi kita ada sisain sedikit seperti ini, ya, bukan naik di sini, apalagi sampai di tengah. Kenapa? Karena jadi pendek jangkauannya. Iya. Sedangkan bela diri ini adalah tujuannya yang paling utama adalah memperpanjang jarak ya. Benar sekali. Perjalanan jarak. Oke, langsung saja untuk basic dari pertama ini. Nah, untuk basic yang pertama pukulan yang paling sering dan paling umum adalah pukulan menyilang. Ya? Iya, betul sekali. Sudutnya bisa sudut dari jam 1 ke arah jam 7, dari jam 2 ke arah jam 8 sama. Tidak masalah. Ya, nanti kalau misalnya di bela diri Filipina itu selalu biasanya mereka pakai judul 12 arah serangan, gitu. Jadi bisa dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti dia ada tusuk 7, 8, ada tusuk di sini 9, ada 10 di sini, ada yang pakai putaran yang namanya abaniko. Abaniko. Iya, abaniko. Pasti ini adik Niko ya? Iya, itu masih karena abangnya. Iya, pola serangannya yang paling sederhana yang saya bisa jabarkan buat pemula itu cuma diagonal dari arah kanan ke arah kiri, dari arah jam 2 ke arah jam 8, dari jam 10 ke arah jam 4. Ya, pukulan dasar itu nanti sebenarnya mengcover semuanya. Pukulan dari jam 3 ke jam 9, jam 9 ke jam 3, pukulan dari arah jam 4 ke jam 10, dari jam 8 ke jam 2, dari jam 12 ke jam 6, bisa dari sisi luar atau bisa dari sisi dalam, dari jam 12 ke jam 6, itu pukulan dasarnya. Langsung kalau gitu langsung saya praktekkan ya? Boleh, boleh. Seperti ini berarti ya? Iya. Nah, sebelum dimulai, ada postur yang saya ini ya, postur tadi. Karena ini prinsipnya bela diri bersenjata, tangan yang pegang senjata, tangan yang biasanya dominan. Yang pegang senjata yang biasanya dominan. Nah, dari tangan yang dominan ini mengikuti kakinya yang di depan. Kalau misalnya saya dominan tangan kanan, saya kaki kanan yang di depan sebagai perpanjangan jarak serangnya. Kalau saya kaki kanan saya di belakang, otomatis bahu saya jauh lebih di belakang, jangkauan saya jadi lebih pendek. Gitu prinsipnya. Iya. Jadi sebelum kita memukul dari diagonal atas, horizontal, terus ke bawah, dari atas, ternyata yang paling penting adalah postur tubuh kita. Biasanya kalau begini tuh orang yang tangan kosong kan? Iya, betul. Tangan kosong begini. Tapi kalau udah pakai tongkat ini, kita robah kebiasaan, jadi buat kebiasaan. Tapi saya penasaran. Iya. Biasanya kan kalau cuman ini kan, ini maksudnya apa? Nah, biar teman-teman juga pada ngerti, langsung kita praktekkan. Tujuannya apa? Kalau umpamanya
posisi kaki saya berada di belakang. Iya. Nah, Bang Dani bisa jelasin kalau namanya posisi di belakang? Jadi kalau kita mulai dari sejajar. Ya. Mulai dari sejajar, saya bisa pukul Mas Volan, Mas Volan bisa pukul saya. Oke. Ini sama-sama kaki sejajar. Iya. Kalau saya kaki maju satu langkah ke depan, Mas Volan kaki kanan mundur ke belakang. Ya. Saya bisa menjangkau Mas Volan, masih bisa menjangkau Mas Volan. Ya. Masih masuk kena pukulannya. Ini ujung tongkat saya masih bisa sentuh. Tapi Mas Volan bisa lihat ininya. Mas Volan bisa sentuh dada saya? Tidak bisa. Nggak bisa. Iya, itu keuntungannya. Sekarang saya balik ya, Sekarang saya yang mundur, Mas Volan yang maju. Kaki kanannya. Nah, saya yang nggak nyampe. Itu dia. Ini rahasianya. Iya. Jadi prinsip kita balik lagi ke posisi awal. Jadi prinsip bertarungnya dengan senjata adalah perpanjangan tangan. Nah, perpanjangan tangan tadi, ketika saya serang, saya nggak tukar-tukaran pukulan. Saya tidak tukar-tukaran pukulan. Jadi saya harus menjangkau yang terdekat dulu. Kalau saya pukul di kepala, Mas Volan juga bisa pukul saya di kepala. Jadi saya harus atur strategi, harus atur langkah saya. Entah itu hindaran atau menjauh, yang penting saya nggak kena pukul tapi saya bisa pukul lawan saya. Nah, itu dia. Jadi yang paling penting adalah teman-teman kalau umpamanya ketemu orang yang menggunakan tongkat, kalau di jalan yang paling penting tuh jangan dilihat dari serangannya, tapi kuda-kudanya. Sekali cocok. Iya, kalau main kuda-kudanya, ayo lo, maju lo. Berarti ini bukan orang yang ngerti tentang arnis nih. Iya, betul. Ini bisa juga preman-preman aja, begitu. Tapi kalau posisinya, ayo maju. Wah, berarti dia udah mengerti teknik how to defense, how to attack. Wih, keren nggak? Kalau ketemu yang seperti itu, Mas Volan, ya, tanya latihannya di mana? Panjang itu aja diribut. Jadi teman. Jadi bisa dibilang adalah ingat, selain kita menyerang itu, ternyata posisi tubuh kita harus disesuaikan dengan apa yang kita pegang. Berada di depan, kayak kita berada di depan. Kalau kiri pun sebaliknya ya. Sebaliknya. Depan. Ya. Gitu. Langsung kita lakuin basicnya. Basic ya? Silakan. Jadi ini langsung kita buka gini ya. Ini. Tahan. Nah, gitu. Kembali lagi santai. Ininya. Tadi saya perhatikan, balik lagi coba pukul sekali ke posisi tahan. Lagi tahan. Di atas tahan tadi. Tahan di atas. Nah, tadi perhatikan. Tolong di zoom, ini tangan salah. Ini tangan salah dan posisi tongkatnya salah. Iya. Kenapa? Butuh waktu untuk putar keluar di sini dan menyerang. Paham? Iya juga. Iya. Ketika di sini, ini senjatanya ada di sini. Orang telegrafik untuk lihat. Butuh waktu untuk menyerang sampai ke sasaran. Tapi ketika saya bertarung di posisi seperti ini, ini perisai saya. Orang mau masuk, saya bisa kemana aja. Tapi ketika saya mau mukul, kaget. Jadi cepat ya. Saya dari sini, saya tidak perlu tarik ke belakang. Tapi dari posisi ini, saya langsung serang. Tanpa berubah, jadi non telegrafik. Betul itu sekali. Yang ini. Sama seperti bela diri lain, saat kita memukul, tangan selalu di sini. Dan jangan sekali-sekali memukul itu dikokang dulu. Langsung dipukul. Berarti kalau ini ada 2 hitungan. 1, 2. Kalau bisa seperti ini, langsung kenapa harus begini? Betul sekali. Jadi kalau kita bisa begini, kenapa harus begini? Pertanyaan yang kedua adalah kenapa harus ditutup? Tadi kan saya betul. Jadi dibuka. Kenapa harus ditutup? Harus ditutup. Posisi pegang itu harus mengepal seperti kita mau pegang palu, ngetok palu. Jadi ini untuk menggenggam dengan kuat. Kalau saya buka seperti ini, begitu ditabrak sama lawan, ini bisa lepas. Itu potensi lepas ininya. Atau terlalu bersemangat begitu swing, ini dia lupa pegang dengan baik, dengan maksimal. Jadi begitu kena benturan, lepas, atau begitu nggak kena sasaran, lepas. Ketika kita pakai alat, fungsinya untuk membantu kita, jadi ketika lepas kita panik karena nggak ada alatnya, sementara lawan masih pakai alat. Betul. Itu dia. Jadi menggunakan pegang
tidak mencengkram dengan kuat. Karena ketika ototnya kaku, bergeraknya jadi kaku. Jadi gitu. Sama seperti boxing ya. Iya, betul. Boxing juga rileks, bahunya rileks, ininya. Seperti itu. Oke. Langsung kita mulai dengan dari diagonal ke atas. Dari diagonal dari jam 2 turun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tangan kita tuh sebaiknya di mana? Tangan. Kan biasanya kan ada yang sini, ada yang sini. Apakah di sini? Apakah di atas? Atau harus dibuka? Menurut Daniel? Dari latihan yang pernah saya pelajari, itu saya diharuskan untuk selalu siap di depan dada. Oke. Ya, ini fungsinya ketika dia pukul dia bisa buat tinju. Dia pukul, ini dia bisa buat tepis. Itu. Ini jadi saya akan bergerak. Ininya bisa. Kalau saya kombinasikan dengan misalnya saya out frame. Wow, guys, ternyata bukan asal mukul. Ya. Defense juga sangat penting sekali di sini. Saya bisa kombinasikan tongkat dengan pisau. Saya pukul di sini, saya tusuk. Saya masuk di sini, saya potong. Pam, tusuk. Itu double. Menarik banget ternyata. Ini yang jadi kalau saya tampilkan kita mainnya seperti ini, saya tangkis seperti ini. Saya bisa habis main di sini, saya tampil di sini, saya masuk, ini saya tahan, saya pukul di sini. Saya pukul di sini, saya pukul di sini. Ininya. Kalau tangan saya di bawah, lambat untuk keluarnya, itu dia. Nice, jadi emang benar-benar dapat ya. Nah, sekarang basic yang paling sering kita lakuin untuk teman-teman berada di rumah, yang harus kita lakukan itu standar dulu deh. Standar untuk menyerang itu apa aja? Standar untuk menyerang yang tadi ada 6 arah pukulan yang ini, ya. Yang paling umum, kemudian pukulan vertikal. Vertikal. Ya. Jadi ada 7. Ada 7 pukulan, ya. 7 pukulan. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Habatan jam 12. Oke, dari atas ke bawah ya? Dari atas ke bawah. Itu dasar yang harus diulang hingga menjadi muscle memory. Ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi kalau kita mau mukul, tinggal pukul. Pukul dengan proper, latihan dengan target untuk akurasi. Oke. Nah, gitu. Bang Daniel, terima kasih banyak waktunya. Ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang ingin saya tanya untuk latihan seperti apa, tapi ternyata kita akan bikin sesi kedua untuk latihan Arnis ini. Ternyata bukan cuma tongkat, ada double stick ya. Ada dua tongkat, sama ada dengan menggunakan tadi pisau, sampai dengan pukulan juga, bahkan ada pakai parang. Ada yang pakai parang. Jadi banyak banget tekniknya. Nah, sekarang ini 7 serangan yang wajib kita lakuin minimal sehari untuk dilakuin itu 15 menit. 15 cukup. 15 menit cukup. Ya, apalagi dengan ada sebelum kita lagi syuting seperti ini, ternyata latihan seperti ini bisa untuk kita lakukan di rumah untuk fitness. Betul. Gerakan seperti apa Bang Rani untuk coba kayak fitness tadi tuh yang bagus banget. Fitness sampai squat ke bawah, terus sampai kita bisa pakai lunges, jalan 1 2, ini membiasakan beda ininya. Atau kita mau sambil jogging, kita bisa ini kan ya, lari di tempat gitu kan. 1 2 3 4 1 2 3 4 terus kan? Iya. Switch hand. 1 2 3 1 2 3. Wah. Kalau sudah terbiasa, itu akan seru banget. Oke, apalagi dengan kita lakuin seperti ini tiap hari di masa pandemi seperti ini, sangat bagus sekali untuk latihan sambil berjemur. Otomatis kita meningkatkan imun kita. Betul sekali. Oke, yang paling penting jaga selalu kesehatan, latihan terus. Jika teman-teman ingin membeli alat ini, langsung saja hubungi di bawah sini, yaitu Bang Daniel. Kalau tidak ada latihan tongkat di rumah, mungkin bisa menggunakan apa aja. Yang penting panjangnya ini kira-kira berapa? Panjangnya 70 cm. 70 cm. Ya. Untuk diameternya yang paling nyaman buat dipegang adalah 2,5 cm. Yang paling nyaman. Hafal banget. Gitu Hafal banget. Kalau untuk tangan Indonesia, ada beberapa tangan-tangan yang khusus yang ukurannya besar, dia bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Disesuaikan dengan postur tubuh juga ya? Iya, betul juga kalau punya anak.
ya jangan 70, mungkin 50 ya, sesuai. Dipendek, ukurannya lebih pendek, beratnya. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau umpamanya ini channel bermanfaat, langsung saja share kepada teman-teman. Dan ingat, kita akan ketemu lagi dengan konsep yang lebih menarik tentang latihan Arnis ini. Bisa dibilang eskima juga ya? Eskima juga. Apa bisa. Juga itu yang penting dengan menggunakan tongkat ini. Tongkat ini ada nama istilahnya nggak untuk di Arnis? Tongkat ini atau kalau biasanya pakai bahasa Filipina yang mengadopsi dari bahasa Spanyol. Oh, baston. Baston. Iya. Oke. Baston. Keren. Baston. Terima kasih banyak, Bang Daniel. Yep. Thank you. Thank you. Pugai. Siap. Pugai. Pugai. Peace. Peace.